Saudara, untuk Pansus Ranperda tentang pengelolaan hutan, DPRD Riau terus menggesa agar pemerintah Provinsi Riau membentuk BUMD tentang pengelolaan hutan. Lebih dari setengah kawasan yang ada di Riau adalah kawasan hutan. Hal ini tentunya memiliki potensi besar yang bisa didapat masyarakat maupun pemerintah daerah. Saat ini DPRD Riau tengah membahas Ranperda, pengelolaan hutan yang dipimpin oleh Husaimi Habidi. Regulasi ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam kawasan. Progres Perda sedikit lambat karena dibahas per item. Banyak masyarakat yang sudah terlanjur mengelola hutan dalam kawasan tetapi tidak memiliki izin. Anggota Pansus Marwan Yohanis berharap hutan-hutan yang masih ada ini mampu dimanfaatkan oleh masyarakat dengan ragam bentuk seperti hutan wisata, pengelolaan kayu, dan non-kayu. Ada BUMD-nya yang diharapkan mampu menghasilkan PAD. Inilah yang akan diatur dalam Perda mulai administrasi, pengelolaan, izin, sampai bagi hasil. Juga sanksi-sanksi terutama dalam apabila terjadi kerusakan hutan akibat ulah orang tak bertanggung jawab. Melalui Perda yang sah, Marwan Yohanis berharap pemerintah segera membentuk BUMD untuk segera disosialisasikan ke masyarakat, sehingga keberadaannya tak hanya diketahui oleh bupati atau camat saja, melainkan masyarakat. Selama ini masyarakat terkena dampak negatif kerusakan hutan saja, banjir, dan longsor, misalnya yang terjadi karena tak ada serapan air. Dampak ekonominya banyak sekali karena yang mampu mengeksploitasi hutan besar-besaran yang bermodal besar. Memang saat ini sedang melakukan pembahasan tentang pengelolaan hutan pansus dengan pihak masyarakat. Kita berharap hutan, terutama di antara hutan-hutan yang masih ada ini, dapat mampu diempatkan, dikerjasamakan dengan masyarakat. Maka kita mendorong lahirnya sebuah BUMD. BUMD inilah nanti akan melakukan dikerjasamakan dengan pihak masyarakat. Apakah itu berupa hutan wisata, pengelolaan hasil hutan kayu atau non kayu, tapi kita sudah punya BUMD yang dikerjasamakan dengan masyarakat dan diharapkan itu mampu menghasilkan pendapatan asli daerah kita. Nah, inilah yang kita bahas, mendorong mulai dari administrasi, pengelolaan, izin sampai kepada bagi hasil dan sampai kepada sanksi-sanksi, terutama dalam apabila terjadi kerusakan-kerusakan hutan akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini juga apa targetnya Pak ini akan berjalan? Ya, tentu dengan telah dibahasnya pansus BUMD-nya, tentu dengan sah perdanya nanti kita harap pemerintah segera membentuk BUMD itu untuk segera disosialisasikan ke tengah masyarakat, tidak hanya diketahui oleh bupati, oleh camat, tapi masyarakat. Karena sasaran kita adalah masyarakat yang akan jadi mitra daripada pemerintah dalam mengelola hutan ini. Jangan dampak negatifnya saja yang diterima oleh masyarakat, tetapi kita berharap hasil daripada hutan itu sesuai dengan peruntukannya dapat dinikmati masyarakat. Apa saja Bapak dampak kerusakan hutan yang terjadi? Oh, sangat banyak sekali. Baru-baru ini terjadi di dekat Teluk 9, longsor kan, banjir. Sekarang hujan aja sebentar kita udah kena banjir. Kenapa? Nggak ada resapan dan nggak ada kayak rambut kita. Kalau kita mandi lah, kalau kita masih ada rambut, kata mandi basah sampai ke tanahnya ya lambat. Tapi kalau kita rambut pelontos, begitu kita mandi ya langsung ngoyor ke bawah. Itulah contohnya. Jadi kalau begitu hujan nggak ada hutan, ya langsung ke sungai, langsung ke perkampungan banjir. Itu dampak yang nyata. Belum lagi dampak ekonomi. Kalau itu dampak daripada kerusakan hutan itu dampak musibahnya, dampak ekonominya sangat banyak sekali. Kenapa? Yang mampu mengelola hutan secara dieksploitasi besar-besar itu hanya pemodal besar dan kerusakannya sangat besar, tidak dinikmati oleh masyarakat. Nah, dampak ekonominya, kalau dulu orang tua kita pergi ke belakang rumahnya menemukan pohon petai yang ada di hutan, menemukan rotan, sekarang mana ada lagi? Yang kita temui di belakang rumah kita itu adalah sawit, pohon akasia, pohon karet yang mungkin masih ada ditanam oleh masyarakat. Kita nggak kenal lagi yang namanya mana sih
kayu terbesi, mana sih kayu kulim, nah adalah ini kita ketemu. Nah kalau sekarang ada singa ikut minum di dapur kita, ada harimau yang ikut makan di belakang rumah kita, ya wajar saja karena rumahnya nggak ada lagi. Ini salah satu dampak, makanya perlu penanganan hutan ini. Jangan kita punya berbagai usaha, membentuk dinas, membentuk UPT untuk hutan, tapi hutan kita dicuri sekian puluh tahun dengan jumlah ribuan hektar, malah kita nggak tahu ini kemana aja kita ini. Gitu. Apa aja perusahaan juga yang kita saat ini tidak bertanggung jawab? Hampir rata, ya, karena masing-masing beda-beda caranya. Ini dengan cara melebihi dari HGU, ini dengan cara memutus akses, ini dengan cara memanipulasi pajak, ini dengan cara dan macam-macam, gitu. Ya, karena sistem, karena mental, karena moral yang harus diperbaiki. Jadi nggak usah kita terlalu ingin cepat memperbaiki hutan yang rusak. Lebih baik kita memperbaiki hutan moral kita dulu. Kalau moral kita, kalau etika kita sudah baik, insya Allah hutan akan baik, sungai akan baik, ekonomi akan baik. Dengan adanya perda ini, hutannya sudah dicuri berpuluh-puluh tahun dengan ribuan hektar tidak terjadi lagi. Presiden Randi melaporkan.